Hukum Ohm. Coba kamu amati air yang dialirkan melalui selang. Jika kamu naikkan selang, maka air yang mengalir lebih banyak. Sebaliknya, jika selang itu kamu turunkan, maka air yang mengalir lebih sedikit. Ketinggian air ini mirip dengan besar beda potensial listrik. Jadi, semakin besar beda potensial listrik, maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan berikut. Sediakan catu daya, voltmeter, ampermeter, saklar, dan lampu kawat penghantar. Kemudian, rangkailah alat-alat ini seperti berikut. Sekarang, rangkaian sudah ditutup. Tugasmu membaca dan mencatat beda potensial pada voltmeter dan kuat arus pada ampermeter. Dari data ini, kita dapat membuatnya ke dalam grafik V dan I dengan memasukkan nilai-nilainya, dan diperoleh bentuk grafik seperti ini. Dari grafik ini, terlihat beda potensial sebanding dengan kuat arus. Semakin besar nilai kuat arus, beda potensial juga semakin besar. Dalam matematika, bentuk grafik seperti ini adalah bentuk Y sama dengan MX. Karena sebagai sumbu Y adalah V dan sebagai sumbu X adalah I, dan kita misalkan M gradien adalah besar hambatan, maka persamaan grafik ini menjadi V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V per R, di mana V adalah beda potensial yang satuannya volt, I adalah kuat arus yang satuannya ampere, R adalah hambatan yang satuannya ohm. Persamaan ini dikenal dengan hukum Ohm yang pertama kali dirumuskan oleh George Simon Ohm. Menurut hukum Ohm, kuat arus dalam pengantar logam sebanding dengan beda potensial, dan berbanding terbalik dengan hambatan pengantar tersebut. Untuk memahami persamaan hukum Ohm ini, perhatikan contoh berikut. Contoh, poin pertama. Melalui sebuah pengantar yang ujung-ujungnya diberi tanda potensial sebesar 12 volt, mengalir arus sebesar 0,5 ampere. Berapakah besar hambatan pengantar tersebut? Jawab. Hambatan R sama dengan perbandingan beda potensial V dengan kuat arus I, atau 12 volt dibagi 0,5 ampere sama dengan 24 ohm. Poin kedua. Berapa beda potensial listrik harus diberikan pada ujung-ujung seutas kawat yang memiliki hambatan 5 ohm agar kuat arus 3 ampere mengalir melalui kawat? Jawab, beda potensial V sama dengan perkalian arus listrik I dengan hambatan listrik R, atau 3 ampere dikali 5 ohm sama dengan 15 volt. Penerapan hukum Ohm. Buatlah rangkaian sederhana dengan menghubungkan kabel, lampu kecil dan batu baterai 1,5 volt. Kamu akan melihat lampu menyala walaupun tidak begitu terang. Batu baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik, kabel sebagai penghantar atau konduktor, dan lampu sebagai beban. Tapi, kenapa kamu bisa memegang rangkaian ini ya? Benar, rangkaian ini tidak berbahaya karena tegangan 1,5 volt terlalu kecil efeknya pada badanmu, sehingga kamu tidak merasakan kejutan listrik. Tapi, jangan coba-coba untuk memegang rangkaian dengan tegangan yang lebih besar dari 9 volt. Lampu sebagai beban dari rangkaian memiliki hambatan listrik yang akan membatasi arus dalam rangkaian. Maka, jangan membuat rangkaian dengan tanganmu ketika tidak ada lampu dan langsung menghubungkan titik A dan B ini. Karena, pada kondisi seperti ini, arus listrik akan jauh lebih besar daripada arus pada rangkaian. Rangkaian tanpa beban disebut rangkaian mengalami hubungan singkat atau korsleting. Kamu telah mengetahui bahwa efek kejutan listrik disebabkan oleh arus listrik yang melalui tubuh manusia. Efek nyata arus listrik pada tubuh manusia dapat kamu lihat pada tabel berikut. 1 miliampere. Batas di bawah arus ini tidak akan ada rasa sakit. 5 miliampere menakutkan, tetapi kejutannya tidak berbahaya. 10-20 miliampere, kontraksi otot tak terkontrol,
kamu tidak dapat beranjak. 50 mA menyakitkan dan mengganggu pernafasan. 100-300 mA, kontraksi jantung tak terkontrol yang mengarah pada kematian. Dari hukum Ohm, I sama dengan V per R. Besar arus bergantung pada tegangan dan hambatan tubuh. Hambatan tubuh manusia sebagian besar terdapat pada kondisi kulitnya. Untuk kulit dalam kondisi kering, hambatan tubuh adalah 100.000 ohm atau lebih besar. Tapi untuk kulit basah, terutama oleh keringat yang mengandung garam atau mudah mengonduksi arus, hambatan tubuh turun drastis sampai kira-kira hanya beberapa ratus ohm. Ada seseorang yang badannya basah dan tanpa sengaja menyentuh tegangan 220 volt di rumah, dan sangat menyedihkan, ia tewas karena sengatan listrik. Apakah ini karena diakibatkan A. Badan yang basah akan memperbesar tegangan listrik yang disentuh, B. Badan yang basah akan sangat menurunkan hambatan listrik tubuh, C. Sengatan listrik pada tubuh tidak dipengaruhi oleh badan kering atau basah. Untuk menjawabnya, perhatikan penjelasan berikut. Ketika badan kering, hambatan tubuh R kira-kira 100.000 ohm. Dan ketika badan basah, hambatan tubuh turun drastis sampai 1000 ohm. Di mana kuat arus I sama dengan V per R. Ketika tangan kering, I sama dengan 220 per 100.000 ampere, sama dengan 2,2 miliampere. Kejutan yang ditimbulkan oleh kuat arus sebesar ini tidak berbahaya. Ketika tangan basah, I sama dengan 220 per 1000 ampere, sama dengan 220 miliampere. Kuat arus sebesar ini dapat menyebabkan kontraksi jantung tak terkontrol sehingga dapat membunuh. Maka jawabannya adalah B. Contoh kedua. Ketika tanganmu dalam keadaan kering atau hambatan 100.000 ohm menyentuh, A. Kawat terminal aki 12 volt, efeknya apa? B. Kawat hidup bertegangan 220 volt di rumahmu dan efeknya apa? Jawab. Hambatan R sama dengan 100.000 ohm. A. Diketahui tegangan V sama dengan 12 volt. Kuat arus I sama dengan tegangan V dibagi hambatan R, sama dengan 12 volt dibagi 100.000 ohm. Ingat cara pembagian pecahan sehingga menjadi 12 dikali 10 pangkat minus 5 ampere atau sama dengan 0,12 miliampere. Karena arusnya hanya 0,12 miliampere, maka sesuai tabel sebelumnya, kamu tidak akan merasakan sakit. B. Tegangan V sama dengan 220 volt. Kuat arus I sama dengan tegangan V dibagi hambatan R sama dengan 220 volt dibagi 100.000 ohm. Dengan cara pembagian pecahan dan menjadi 220 dikali 10 pangkat minus 5 ampere atau sama dengan 2,2 miliampere. Karena arusnya 2,2 miliampere, mungkin kamu akan mengalami ketakutan. Tetapi, kejutan listriknya tidak berbahaya.